Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bathul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Dewan Hizbah Persatuan Indonesia. Nah, kelompok 12 ini terdiri dari 2 anggota, yakni saya sendiri, Faradila Hanum, dengan NIM 3 digit terakhir, yakni 037, dan teman saya, Laili Hasinatil Asror, dengan NIM 3 digit terakhir, yakni 054. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya serahkan kepada teman saya. Baik, yang pertama yaitu terdapat pengertian. Pengertian yang pertama yaitu ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pengertian dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Dan untuk yang kedua yaitu ada Basul Masyail Nahdlatul Ulama. Pengertiannya yaitu sebuah kumpulan yang membahas masalah-masalah yang belum memenuhi atau tidak terdapat dalil yang spesifik pada persoalan tersebut. Dan yang ketiga yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pengertiannya yaitu aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Dan yang terakhir yaitu ada Dewan Hizbah Persatuan Indonesia, yang pengertiannya lembaga khusus persis yang menangani perkembangan atau permasalahan baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Awal mula terbentuk organisasi ini yaitu pertama kali berasal dari Himpunan Organisasi Ulama di Indonesia yang terbentuk pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi atau tanggal 7 Rajab tahun 1395 Hijriah. Organisasi ini menjadi rumah bagi para ulama di Indonesia, sehingga organisasi tersebut dinyamai Majelis Ulama Indonesia. Terbentuknya organisasi ini terjadi pada masa Orde Baru. Namun ketika masa Orde Baru telah berakhir atau beralih pada masa reformasi, organisasi ini menjadi terkenal sebagai organisasi yang mengeluarkan fatwa. Arti fatwa sendiri dalam bahasa Arab adalah nasihat, pendapat, dan juga kewajiban. Fatwa yaitu suatu proses untuk menemukan doktrin-doktrin hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang tengah terjadi. Sebagai organisasi fatwa yang terbentuk dari ajaran hukum atau hukum doktrin, organisasi ini tentunya akan berfokus atau lebih utama pada ajaran hukum agama Islam yang bisa mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia. Namun, tidak semua fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dapat diterima dengan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya cara pandang yang menilai sebagai corong penguasa atau banyak dari masyarakat yang menilai bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia kurang konsisten dan banyak dari masyarakat yang kurang paham terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia. Untuk kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai doktrin hukum menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undang. Pendekatan perundang-undang menggunakan peraturan perundang-undang yang dijadikan sumber hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Organisasi ini menjadi landasan atau perilaku perbuatan sosial baru yang tidak terdapat secara eksplisit aturan bakunya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, slide selanjutnya, cara menetapkan fatwa dalam Majelis Ulama Indonesia.
Dengan maraknya persoalan yang terjadi pada masyarakat yang sulit untuk diselesaikan, atau dari masyarakat sendiri yang bingung dalam menyelesaikan masalah tersebut, terlebih lagi masalah yang dapat dibenarkan secara syar'i. Maka dari itu, dengan adanya organisasi Majelis Ulama Indonesia dapat memberikan jawaban dan kepastian hukum tentang ajaran agama Islam dari setiap permasalahan yang tengah dihadapi oleh umat Islam. Seperti yang sudah diketahui pada pembahasan pertama pada definisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwasannya organisasi ini merupakan perkumpulan ulama dan cendekiawan muslim serta pembimbing bagi seluruh rakyat muslim di Indonesia, yang diharapkan mampu menjalankan peran dan kedudukannya. Maka dari itu, dalam mengeluarkan fatwa, MUI membutuhkan berbagai metodologi acuan yang akan menjadi dasar yang pastinya dikeluarkan valid secara ilmiah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu, setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Yang kedua yaitu, mengenai masalah yang telah jelas hukumnya, hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nasahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, yaitu dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fikih muqarron dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqarron yang berhubungan dengan pertarjihan. Yang keempat yaitu, setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan keputusan fatwa. Kemudian yang kelima yaitu, setiap keputusan fatwa harus ditanfiskan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa. Yang keenam yaitu, SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas. Yang ketujuh yaitu, dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya. Dan yang terakhir yaitu, setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut. Next, materi selanjutnya. Untuk yang materi kedua yaitu mengenai Batsul Masail Nahdlatul Ulama. Batsul Masail telah berlangsung lama hidup di tengah masyarakat Muslim Nusantara, khususnya golongan pesantren. Batsul Masail merupakan sebuah kumpulan yang membahas masalah-masalah yang belum memenuhi atau tidak terdapat adil yang spesifik pada persoalan tersebut. Berlangsungnya Batsul Masail didorong oleh tokoh agama seperti Pak Kiai yang bertanggung jawab dalam membimbing kehidupan agama di masyarakat, terutama umat Islam. Dengan adanya organisasi Nahdlatul Ulama yang kemudian di mana organisasi tersebut melanjutkan tradisi dan mengangkat kegiatan tersebut ke dalam kegiatan organisasi yang tetap. Melalui kegiatan Batsul Masail ini, para Kiai Nahdlatul Ulama selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika yang terjadi pada masyarakat dan bermusyawarah untuk mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Sementara itu, secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam Al-Quran dan hadis, atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas. Ada dua hal keunikan dalam memahami dan mengkaji lembaga Batsul Masail. Di antaranya yang pertama ada tataran teoritisnya lembaga Batsul Masail mengkaji dan memutuskan masalah-masalah yang amat urgent untuk ditetapkan kepastian hukumnya.
Dan yang kedua, pada tataran praktisnya, masyarakat Islam Indonesia, terutama keluarga pengikut Nahdlatul Ulama, biasanya lebih patuh pada keputusan-keputusan induk organisasi yang sebagian besar terformulasi dalam lembaga Batul Masail. Permasalahan keagamaan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang paling dominan dalam pembahasan lembaga Batul Masail adalah masalah fikih. Jika dilihat dari perhitungan presentasinya, dari tahun 1926 sampai 1999, keputusan dalam bidang non-fikih mencapai 77, presentasinya dari mencapai 77 keputusan atau 15,2%. Sedangkan dalam bidang fikih berjumlah 428 atau 84,8% dari total 505 keputusan. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan praktis sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan masalah fikih. Di bidang fikih sendiri, ternyata fikih sosial mendapat kedudukan yang lebih besar dibandingkan dengan fikih ibadah, yaitu dari total 428 keputusan fikih, ternyata 320 adalah keputusan di bidang fikih sosial, sedangkan sisanya adalah keputusan di bidang fikih ibadah. Maka dalam hal ini dapat dimaklumi karena dalam bidang fikih sosial lebih banyak timbul permasalahan baru yang dihadapi masyarakat. Sedangkan dalam bidang fikih ibadah cenderung tetap sehingga permasalahan yang timbul juga sedikit. Untuk prinsip kegiatan dari organisasi Nahdlatul Ulama yaitu menetapkan aswaja yang dikembangkan, kemudian mempunyai 5 prinsip dasar yang menjadi karakteristik keagamaan warganya. Yang pertama, boleh di slide selanjutnya, Kak. Yang pertama yaitu prinsip al-tawassut, yaitu jalan tengah, tidak ekstrem kanan atau kiri. Dalam paham aswaja, baik bidang hukum, bidang akidah, maupun bidang akhlak, selalu dikedepankan prinsip tengah-tengah. Kemudian, yang kedua yaitu terdapat prinsip tawazun, yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip al-tasamuh, yaitu bersikap toleran terhadap beberapa pandangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu, saling memusuhi, dan sebaliknya akan tercipta persaudaraan yang islami. Dan untuk yang keempat yaitu prinsip ta'adul. Aswaja terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul, serta kondisi sosial pergaulan dengan secara muslim yang tidak mengkafirkan kelompok lain, serta senantiasa bertamasuh terhadap sesama muslim maupun umat manusia pada umumnya. Dan untuk yang terakhir yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan prinsip ini akan timbul kepekaan dan mendorong perbuatan yang baik dalam kehidupan bersama, serta kepekaan menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan kehidupan ke lembah kemungkaran. Jika 4 prinsip ini diperhatikan secara seksama, maka dapat dilihat bahwa ciri dan inti ajaran aswaja adalah pembawa rahmat bagi alam semesta. Kemudian slide selanjutnya. Untuk cara menentukan atau menetapkan hukum Batul Masail, yang pertama yaitu ketika kasus dari jawaban bisa dicakupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul atau wajah, maka dipakailah qaul atau wajah sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut. Yang kedua yaitu ketika masalah dapat dicakupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul atau wajah,
maka dilakukan takrir jama'i untuk memilih satu qaul atau wajah. Yang ketiga itu, jika di dalam kasus tersebut tidak terdapat qaul atau wajah sama sekali yang memberikan penjelasan, maka dilakukan prosedur ilhaq al-masyail binazairiha secara jama'i oleh para ahlinya. Dan untuk yang terakhir yaitu ketika suatu masalah tidak terdapat qaul atau wajah sama sekali dan tidak dapat diselesaikan dengan secara ilhaq, maka bisa dilakukan istinbat jama'i dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada awalnya, dalam organisasi Muhammadiyah ini, tarjih difahami sebagaimana menurut pengertian aslinya dalam ilmu usul fikih, yaitu memperbandingkan dalam suatu permusyawaratan pendapat dari ulama, baik dari dalam ataupun dari luar Muhammadiyah, termasuk juga pendapat imam-imam, untuk kemudian mengambil mana yang dianggap mempunyai dasar atau alasan yang lebih kuat. Nah, dari tahun ke tahun, pengertian ini mengalami pergeseran karena perkembangan kegiatan ketarjihan di dalam Muhammadiyah. Oleh karena itu, di dalam lingkungan Muhammadiyah, tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. Nah, dari situ tampak bahwa bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam. Kemudian fungsi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Nah, masalah tersebut tidak perlu semata-mata terletak pada bidang agama dalam artian sempit, tetapi mungkin juga terletak pada masalah yang biasa tidak terletak dalam bidang agama. Tetapi pendapat apapun juga haruslah dengan didasarkan pada syariah, yakni Al-Quran dan hadis. Yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu usul fikih. Kemudian untuk selanjutnya adalah metode yang digunakan oleh para mujtahid sebagaimana yang dikembangkan dalam ilmu ushul fikih. Nah, secara teoritis majelis ini dalam menemukan hukum menggunakan 3 metode. Yang pertama ada bayani, ada qiyasi, dan ada istihsani. Yang pertama adalah bayani. Bayani adalah metode ijtihad dengan menggunakan pendekatan kebahasaan atau linguistik karena sumber hukum Islam baik Al-Quran maupun hadis keduanya berbahasa Arab dan pengungkapan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada kedua sumber tersebut tidak dalam satu pola melainkan bervariasi. Oleh sebab itu, kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan adalah kaidah bahasa Arab, tidak bahasa yang lain. Kemudian untuk metode yang kedua adalah qiyasi, yakni penemuan hukum dengan menggunakan metode penerapan hukum yang sudah ditetapkan oleh nas pada peristiwa hukum yang baru muncul sehingga hukumnya sama dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh nas. Metode ini dapat diterapkan ketika tidak ada nas yang secara langsung menunjuk pada ketentuan hukum terhadap masalah baru. Kemudian metode yang terakhir adalah metode istihsani. Adalah suatu penemuan hukum dengan menggunakan pertimbangan kebutuhan dan kemaslahatan meskipun pada kasus-kasus tertentu hukum yang ditetapkan secara zahir kurang sejalan dengan yang terdapat pada teks nas. Selain menggunakan metode penemuan hukum di atas, ketiga hukum maksudnya, Majelis Tarjih menggunakan corak dan karakteristik sendiri yang membedakan dengan ulama dan lembaga fatwa lainnya. Corak yang dimaksud diantaranya bersifat tajdid atau terbuka, tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu, toleran, dan taisir. Hal inilah yang membedakan produk pemikiran dengan ulama dan lembaga fatwa lainnya.
Kemudian yang terakhir adalah Dewan Hizbah Persatuan Indonesia. Dewan Hizbah adalah lembaga khusus Persis atau Persatuan Indonesia yang menangani perkembangan atau permasalahan baru dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum silam dan meneliti nas-nas Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, serta memberikan fatwa-fatwa hukum kepada jamaah Persis, baik berdasarkan pertanyaan jamaah maupun pencermatan para anggotanya. Kemudian Dewan Hizbah yang dibentuk Persis ini berkewajiban meneliti hukum-hukum Islam, membuat petunjuk pelaksanaan ibadah untuk keperluan anggota jami'iyah, dan memberi teguran kepada anggota Persis yang melakukan pelanggaran hukum Islam melalui pimpinan pusat. Nah, di samping itu tidak tertutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan juga bagi Dewan Hizbah untuk mengeluarkan sebuah hukum atas permintaan masyarakat muslimin, baik itu per individu ataupun kelompok masyarakat. Kemudian Dewan ini telah mengeluarkan beberapa fatwanya atau keputusan hukum dari berbagai persoalan baru yang muncul seperti persoalan transplantasi, jual beli, cek, dan lainnya. Fatwa ini ditujukan khusus bagi anggota-anggota Persis secara organisatoris, namun tidak menutup kemungkinan diikuti oleh masyarakat muslim lainnya. Sebagaimana fatwa Majelis Tarjih bagi Muhammadiyah, fatwa Dewan Hizbah salah satu dari lembaga ulama yang terkenal dalam masyarakat yang mengistimbatkan hukum Islam selain fatwa ulama sendiri. Meskipun dianggap tidak resmi, namun bukan berarti pemerintah melarang. Karena setidaknya ada 2 instansi pemerintah di Indonesia yang mengeluarkan fatwa resmi. Pertama ada Departemen Agama dan yang kedua ada Mahkamah Agung. Nah, jadi fatwa ini dianggap sah-sah saja. Kemudian, bila terdapat persoalan yang agak sedikit membingungkan, maka didatangkan para pakar yang mengetahui pokok persoalan. Kemudian baru diputuskan hukum itu. Kemudian yang sampai sekarang ini telah ada beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Hizbah Persatuan Indonesia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.